Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Ismani 18650040. Kelas A. Di sini saya akan mereview di materi 7, yaitu manajemen proyek TI dengan judul Project Cost Management. Langsung saja penjelasannya, yaitu masuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdapat beberapa penting harus dilakukan, harus kita ketahui, yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, mengerjakan prinsip-prinsip manajemen biaya berdasar konsep definisikan. 3. Menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. 2. Mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. 4. Memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan pemikiran biaya untuk proyek teknologi teknologi informasi atau TI. Memahami manfaat dari manajemen dan manajemen purpose proyek untuk membantu dalam mengendalikan biaya. Pentingnya manajemen biaya proyek. Satu, proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. 2. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan oleh antara 180% tahun 1994 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai secara tertentu. 2. Biaya bisa diukur dalam moneter seperti rupiah dan dolar dan lainnya. Manajemen biaya proyek mencakup proses dibutuhkan untuk menghasilkan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Masuk proses manajemen biaya proyek atau planning cost. Proses dokumentasi akan digunakan untuk penerapan, pelaksanaan, dan mengerjakan biaya proyek. 2. Entitas estimating menggambarkan pendekatan atau perlahiran biaya dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. 3. Definisikan menghasilkan entitas biaya secara keseluruhan untuk pelajaran individu sebagai dasar pengukuran kinerja. 4. Control Edge mengendalikan perubahan anggaran proyek. Inilah contoh dari biaya proyek planning dan project start. Project cost management inilah gambar dari ada 3, itu cost estimating, cost budgeting, cost control. Masuk prinsip dasar manajemen biaya, yaitu profil untuk mendapatkan ukuran tertentu, making fault atau mendapatkan terhadap profit, skill hidup membayarkan atau biaya untuk memiliki sebuah proyek pelayanan teles dan berupaya yang digambarkan. Inilah prinsip dari manajemen proyek. Masuk entitas biaya. Manajer proyek harus menganggap serius entitas biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai dengan anggaran. 2. Pentingnya untuk dikendalikan jenis entitas bagaimana menyiapkan entitas biaya dan masalah-masalah yang memudahkan perkiraan biaya TI. Masuk rencanaan manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagian organisasi akan mengelola entitas sesuai biaya pada proyek. 2. Presentasi yang besar dari total biaya proyek diseringkali dalam biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melakukan perkiraan biaya buruh. Alat bantu dari teknis biaya. Ini alat bantu, contoh dari alat bantunya, logonya seperti inilah. Masuk penganggaran biaya. Ada 3, itu penganggaran biaya melibatkan
mengodikasian estimasi biaya proyek terhadap butuh pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Masuk BPS merupakan masuknya bukan untuk proses pengambilan biaya karena menggunakan libur pekerjaan. 3. Sasaran adalah ukuran menghasilkan cost Boselin. Contoh dari Boselin inilah contohnya dari seperti diagram berikut ini di kotak-kotak. Pengendalian biaya proyek mencakup 1. Pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa perubahan proyek yang tepat yang dimaksud adalah versional yang direvisi. 3. Menghasilkan pengakuan kepentingannya proyek tentang perubahan proyek yang akan membiaya. Masuk Ahmed Value Management. EVIM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan dalam biaya. 2. Untuk menggunakan event harus dibuat terlebih dahulu Bayesian again plus pivot changes dengan Bayesian dapat dievaluasi apakah proyek kejadian dengan baik-baik atau tidak. 3. Secara proyek informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga memanfaatkan event dapat optimal. Istilah dalam event itu istilahnya event evaluate PF, rekor operasi total estimasi biaya yang harus disetujui untuk dilakukan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. 3. Average cost atau AC adalah biaya total langsung mampu tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. 3. Average value atau EF adalah entitas nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya total telah selesai berdasarkan rate of performance. Istilah-istilah dalam EFM itu cost variance atau CV, variabel yang ditujukan apakah kinerja biasa sudah melebihi atau masih kurang yang biasa dilakukan dengan dimasukkan. 2. Schedule atau variance atau SF, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lambat yang direncanakan. Masuk cost performance index, variabel atau CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. 4. Student Performance Index atau SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengintegrasi waktu selesaikan proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Rumus ERD Value. Nah, rumusnya formula. Masuk konstat. Contoh set. Sebuah proyek memiliki anggaran $9,000 dan berdasarkan dalam 9 bulan. Disesuaikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap setelah 2 bulan. Manajemen proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah selesai dengan pengetahuan biasanya $1,500. Hitunglah event penyelesaian. Tickets inilah cara penyelesaiannya. Mungkin itu saja dari materi dari saya review dari materi 7 yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.